Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gua Budi Hartanto di akun Qatar Pro. Sebelumnya gua mau minta maaf kalau misalkan yang lu lihat adalah kondisi yang seperti ini. Audio tidak begitu bagus, lighting yang biasa-biasa aja, tempat yang minimalis, malah kalau kata temen gua penuh kesedihan. Kalau kata temen gua tuh bilik ratapan. Tapi itu yang pengen gue bangun, yaitu konsistensi. Kemarin gue sempat bikin video, rencananya bikin video itu seminggu 3 kali, tapi ternyata membuat video seminggu 3 kali atau menjalin konsistensi itu agak lumayan rumit. Makanya itu materi yang akan gue bawain, yaitu konsistensi membangun eksistensi. Nah, untuk membangun konsistensi itu sebenarnya agak sulit dibanding membangun eksistensi. Kalau lu cuma pengen sekedar eksistensi atau eksis, baik itu dimanapun, di dunia maya atau di dunia pertemuan sekaligus atau di dunia Karang Taruna, sebenarnya itu agak mudah, tinggal munculin diri aja. Tapi eksistensi itu perlu keberlanjutan atau berkesinambungan. Nah, ini agak sulit membangun itu semua. Sering terjadi di teman-teman Karang Taruna, yaitu di awal ketika awal pergerakan itu bagus, tapi kemudian di beberapa hari ke depannya itu agak sedikit kendor. Nah, biasanya banyak faktor. Kalau konsistensinya bergantungan pada faktor ekonomi, terus udah gitu bergantungan juga ketergantungan sama senior, ketergantungan dengan event-event tertentu. Jadi dia kalau eksisnya kalau pas ada event tertentu aja. Jadi sulit itu ngebangun konsistensi berdasarkan diri sendiri. Nah, ini memang agak sulit ya, harus membangun secara terus menerus. Contoh misalkan untuk mendapatkan sebuah ide, diadakannya pertemuan seminggu sekali atau sekedar ajang silaturahmi, kumpul-kumpul seperti biasa aja. Nah, dari situ nanti terciptanya terlatihnya public speaking, terus secara retorika juga baik, literatur dalam berbicaranya juga baik, terus mulai kita memahami yang namanya personal branding atau personal branding atau branding dari sebuah produk Karang Taruna itu yang kita mau bangun brandnya apa. Nah, karena setiap kali kita konsisten bikin perkumpulan, akhirnya personal brandingnya juga tercipta dari setiap masing-masing individu. Nah, ini kadang yang jadi berat ketika mau konsisten, yaitu yang dipikirin untungnya apa ya buat gua. Gue mau konsisten nih di sini, mau konsisten di Karang Taruna, mau konsisten di karya gue, mau konsisten di usaha gue. Kadang terlalu banyak perbandingan. Padahal kalau misalkan dilakukan secara terus menerus, pasti ada hasil. Seperti ada pepatah bilang ya kan, usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau usahanya atau effortnya dilakukan secara terus-menerus atau continue, baik itu dalam kegiatan Karang Tarunaan ataupun bisa juga dalam usaha. Kadang mempromosikan sebuah usaha kan ada yang cuma baru tahunya begini, padahal butuh konsisten. Misalkan seminggu 3 kali upload produknya, pertama materinya ini, materi kedua ini. Dan sekarang itu lebih gampang ya. Dulu kita berpikir bagaimana caranya membangun itu semua konsisten. Pertama apa, pertemuan kedua apa, ketiga apa. Agak sulitnya karena temennya agak berkurang atau bagaimana. Nah, sekarang itu udah zamannya AI, zamannya teknologi atau artificial intelligence itu kalau kecerdasan buatan. Itu bisa kita ajakan diskusi ke AI tersebut. Kalau gua lebih seringnya make itu ChatGPT.
walaupun ada banyak ya, ada Meta, ada Gemini, ada Cici sekarang, terus ada macam-macam bentuknya AI. Kalau gue lebih seringnya pakai itu ChatGPT. Termasuk ketika gue mau bikin konten ini pun gue diskusi dulu sama ChatGPT, gue bikin rangkaian-rangkaiannya seperti apa. Nah itu sering gue berdiskusi kayak begitu. Nah ini gue juga mohon maaf kalau kualitas suaranya agak berkurang, karena sebenarnya untuk menghasilkan video yang baik itu perlu pencahayaan, tempat yang bagus, desainnya, terus soundnya terutama ya, biar lebih puas mendengarnya. Cuma yang lagi gua kejar bukan itu. Yang lagi gua kejar adalah eksistensinya dulu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan ketika gua eksis atau berkesinambungan atau membuat video secara terus menerus, masa iya nggak ada yang masuk gitu. Untuk misalkan bang gue beliin audionya nih, menutup kemungkinan. Nah ketika sudah belajar eksistensi atau konsistensi, ketika sudah terlatih menjalin konsistensi yang baik gitu, berkesinambungan, nah kita akan belajar yang namanya materi public speaking atau retorika. Nah ini sering teman-teman ngelihat di Karang Taruna itu ada senior kita yang retorikanya jago, padahal dia nggak banyak baca buku atau bukan lulusan mahasiswa. Nah retorika ini sebenarnya mereka bagus itu karena dilatih berbicara di depan umum secara terus menerus. Nah bagaimana caranya? Ya itu bikin pertemuan kecil, diskusi santai antara senior dan junior atau antara sesama generasi. Diskusi yang kira-kira mau bikin acara apa, terus udah gitu dimulai dengan ada pembuka, isi, penutup, dan lain-lain. Dirangkai seperti itu kerangka berpikirnya. Dan di situ kita baru bisa tahu tuh setiap kali ngadain perkumpulan, branding Karang Taruna itu apa sih, brandnya Karang Taruna apa sih sebenarnya gitu. Nah connect nggak sama personal branding kita gitu. Sebenarnya banyak yang connect, misalkan nanti dari Karang Taruna mau diaktifin ke UMKM-nya atau jatuh ke organisasi yang lebih tinggi, pencalonan apa segala macam. Kalau dari awalnya sudah dibangun secara konsisten, maka terciptalah eksistensi. Terus udah gitu metakognitif atau kerangka berpikir. Jadi kita ciptain nih kerangka berpikir kita dari macam-macam diskusi itu. Lagi-lagi ya eksistensi tadi, konsisten dalam setiap kegiatan. Kalau nggak, jangan nungguin event, bikin pertemuan seminggu sekali. Lebih bagus seminggu 2 kali, tapi kita minimalin seminggu 2 kali aja. Seminggu 2 kali adakan pertemuan silaturahmi. Nah dari situ akan tercipta ide-ide. Nah kita buat yang namanya metakognitif atau cara kerangka berpikirnya seperti apa. Masyarakat itu pengennya kayak gimana, acara yang baik itu seperti apa, cara ngebangun brandnya seperti apa, terus bagaimana tetap terlihat baik di depan masyarakat Karang Taruna itu. Bikin kegiatan yang efeknya baik untuk masyarakat. Nah ketika sudah terciptanya kegiatan apa segala macam, pertemuan lalu kegiatan, nah nanti ada juga yang namanya dalam istilah ekonomi itu supply on demand. Ada penawaran dan permintaan. Semakin banyak, kalau ketika kita makin eksis itu makin banyak penawaran, bikin kegiatan apa segala, bikin permintaan seperti ini apa segala macam, lalu ciptanya penawaran. Tapi syaratnya pertama kali adalah eksis. Kalau dalam rumus ekonomi supply on demand itu lebih contoh ke yang modernnya itu adalah kayak Tokopedia, Shopee, dan Grab. Bagaimana caranya mereka tetap ada, tetap eksistensi? Mereka konsisten bikin iklan, konsisten bikin pelayanan yang terbaik, konsisten dalam setiap hal. Maka terciptalah eksistensi atau brandnya yang baik. Tapi awalnya semuanya tetap dari konsisten. Karena mereka nggak bisa eksis di dunia
e-commerce, atau kita nggak bisa eksis di dunia Karang Taruna kalau kita sendiri nggak konsisten. Nah, ini udah banyak kejadian. Teman-teman Karang Taruna itu aktif di awalnya saja. Ketika mereka ngeliatin kondisi teman-temannya yang nggak ngebelain, nggak kreatif dan apa segala macem, eksistensinya pudar. Jadi eksistensinya itu terlalu bergantungan sama area sekitar. Nah, ini kadang kalau problemnya cuma jadi di anggota itu nggak jadi masalah. Kadang problemnya itu terjadi di ketuanya. Jadi konsistennya dia dari awal, dia ketika mau jadi itu visi misinya seperti ini. Ketika udah jadi nggak konsisten nih sama apa yang direncanakan di awal. Akhirnya ketika dia sudah tidak konsisten dengan visi dan misi awalnya, maka eksistensinya pun menghilang. Nah, dia harus konsisten dari awal itu visi misinya seperti apa yang mau dibangun, materinya seperti apa, ke depan itu harus dijalanin. Jangan kecewa dengan keadaan atau ketergantungan dengan beberapa orang yang akhirnya konsisten itu sendiri punah dan tidak mendapatkan eksistensi. Ya, ada banyak berbagai macam cara untuk mencapai eksistensi, tapi dari konsistensi itu penting untuk membangun personal branding kita. Oh, si ini dikenal dengan konsistennya terhadap organisasi begini. Dikenal, punya karakter kita dalam keorganisasian atau dalam jenis usaha apapun. Dari situ kita akan paham banyak hal. Yang penting awalnya pertama konsistensi terlebih dahulu. Konsisten, bukan cuma kalimat ya. Konsisten itu bukan cuma terjadi di kalimat. Misalkan kalau orang-orang kampung tuh baru habis ngomong ini besoknya beda gitu. Nah, itu juga konsisten. Cuma maksudnya ini konsisten kalau dalam bentuk kelompok. Jadi konsisten dalam setiap kegiatan. Jadi kegiatan yang disusun pertama apa nih? Mau bangun apa? Mau bangun pertemuan kah? Mau bangun UMKM kah? Itu disusun kecil-kecil. Konsisten aja main dulu dari yang kecil-kecil. Jangan terlalu muluk-muluk pengen yang besar. Bangun dulu yang kecil-kecil. Nah, untuk saat ini materinya hanya itu aja. Yang gue pentingin di sini adalah konsistensi, membangun eksistensi. Kadang agak kebalik karena kalimatnya agak mirip ya. Konsistensi membangun eksistensi. Kalau tadi gue chatting sama ChatGPT, kalau kata ChatGPT itu menarik. Tanpa konsistensi, eksistensi hanyalah mimpi. Libet itu jadinya. Tanpa konsistensi, eksistensi adalah cuma mimpi. Jadi kalau lu pengen eksis di dunia apapun, baik itu dunia Karang Tarunaan, UMKM, usaha, organisasi yang lainnya, atau jenis apapun yang lainnya, kalau lu pengen eksis, maka lu perlu konsisten. Nanti ke depan kita bakal bahas beberapa materi yang lagi. Contoh kayak misalkan materi public speaking dan retorika. Gimana yang baik mengisi di public speaking di depan orang itu. Atau materi retorika, menyusun literasi atau literatur, karena perlu ada yang pelafalan dan pengucapan. Ada teman gue yang punya gaya retorika yang cukup unik. Setiap kali berbicara dia ngomongnya ya kan, ya kan, itu udah jadi karakternya dia. Terus udah gitu, bagaimana membangun personal branding atau brand. Jadi misalkan brandnya kita mau buka usaha atau di Karang Taruna, ke Karang Taruna aja terlebih dahulu. Kita mau bangun Karang Taruna, brandnya Karang Taruna itu apa? Terus cocokkan dengan personal branding kita yang kita mau bangun di Karang Taruna secara personal branding itu apa? Terus udah gitu, yang selanjutnya itu metakognitif atau cara berpikir. Nah, ini perlu ya dibangun yang namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir kita itu seperti apa?
Nah ini yang membuat mendewasakan seseorang, karena ketika semakin dewasa maka kerangka berpikirnya pun akan semakin lebih baik. Dan juga akan ada materi supply on demand. Buat teman-teman yang punya mau kritik dan saran atau mau komen, silakan di komen di bawah kolom komentar. Atau misalkan mau usul bagaimana caranya begini. Sebenarnya gue lebih suka dialog ya dibandingkan monolog kayak begini. Pengennya bangun dialog ke beberapa teman-teman senior di Karang Taruna. Cuma itu lagi, karena gue harus memperhitungkan dari segi soundnya. Kalau cuma pakai kayak begini kamera handphone biasa, nanti ngobrol itu bisa ngomong apa sih nggak kedengaran apa segala macam, jadi nggak menarik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat gue udah punya mic tambahan untuk ngobrol bareng sama teman-teman. Dan lagi-lagi gue saat ini nggak pakai edit atau thumbnail atau apa segala macam, gue seperti biasa aja, jadi minus segala-galanya. Buat yang udah nonton terima kasih, syukur-syukur kalian berkomentar di bawah mau materi apa atau gue seharusnya bagaimana, baiknya bagaimana, gue akan jawab, pasti itu akan gue jawab. Sebelumnya terima kasih kepada semua yang penonton, kepada semua yang nonton akun gue ini. Terima kasih, wassalam.